Ahli balistik Arief Sumirat mengatakan pihaknya telah menerima 2 senjata dan 10 selongsong peluru sebagai barang bukti dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Namun hasil pemeriksaan barang bukti ini tidak bisa memberikan petunjuk kuat karena timnya tidak mengambil langsung barang bukti dari TKP. 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan, kemudian kita diuji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Oke. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. Tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari HS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul Ya, yang mulia. begitu Yang ya. tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul yang mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap. Hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan yang mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil sekali. Kemudian yang 1 lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimoni yang mulia. Siap. Selanjutnya jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong dan serpihan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari persidangan Sambo CS sudah ada rekan kami Akhir Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Akhir, apa fakta-fakta menarik yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa mengenai persidangan hari ini? Ya, Antara dan juga Tisa, sampai dengan petang hari ini proses persidangan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini masih terus berlangsung, di mana memang untuk sidang pada sesi kedua ini Majelis Hakim menyatakan proses persidangan dilakukan secara tertutup. Kenapa proses persidangan ini dinyatakan secara tertutup? Ini merupakan permintaan dari saksi ahli yang akan memberikan keterangan, di mana ia meminta kepada majelis hakim untuk melakukan proses persidangan secara tertutup karena keterangan yang ia sampaikan ini ditakutkan akan dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Hakim pun kemudian mengabulkan dan melakukan proses persidangan secara tertutup. Awak media pun tidak diperbolehkan untuk mendengar secara langsung di dalam luar sidang. Meskipun begitu, saat ini ada 4 orang saksi ahli yang diperiksa secara tertutup. Pada pagi hari tadi sudah diperiksa 2 orang saksi ahli lainnya dan dilakukan secara terbuka. Setidaknya kita mengetahui fakta-fakta terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli ini. Saksi pertama merupakan saksi komputer forensik, saksi ahli komputer forensik yang melakukan tes poligraf terhadap 5 orang terdakwa. Dapat kita ketahui bahwa berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh saksi ahli terhadap 5 orang terdakwa,
berdasarkan hasil tesnya Putri Chandrawati dinyatakan dalam hasil tesnya merupakan orang yang paling tidak jujur dengan mendapatkan nilai tes minus 25. Kemudian Ferdi Sambo ini hasil tesnya minus 8, ini juga dinyatakan tidak jujur. Sementara untuk Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal Wibowo ini dinyatakan jujur. Sementara untuk Kuat Ma'ruf dalam 2 kali tes yang dilakukan ada di tes pertama dinyatakan jujur dan di tes kedua dinyatakan tidak jujur. Memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ataupun ditanyakan oleh petugas poligraf ini kepada para terdakwa, misalnya seperti kepada Kuat Ma'ruf. Misalnya ditanyakan soal apakah Kuat Ma'ruf ini memergoki ataupun melihat persetubuhan antara Putri dan Yosua di Magelang. Dalam jawabannya Kuat Ma'ruf kemudian menjawab tidak melihat. Berdasarkan hasil tes, kemudian hasilnya dinyatakan jawaban dari Kuat Ma'ruf ini merupakan jawaban yang jujur. Kemudian ketika ditanyakan apakah kemudian Kuat Ma'ruf ini melakukan penembakan di Duren 346 kepada Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Kuat Ma'ruf kemudian menjawab tidak melihat, sementara hasil tesnya dinyatakan bohong. Sementara untuk Ricky Rizal Wibowo ini juga ditanyakan apakah memang ada yang menyuruh ataupun memerintahkan Ricky Rizal Wibowo untuk mengamankan senjata di rumah Magelang. Mengingat kita ketahui setelah peristiwa ribut-ribut di Magelang ini, Ricky Rizal kemudian mengamankan senjata Yosua yaitu HS dan kemudian senjata Steyr. Dalam jawabannya Ricky Rizal mengatakan tidak ada yang memerintahkan dia untuk mengamankan senjata tersebut. Dan berdasarkan hasil poligraf juga memang hasilnya dinyatakan jujur. Kemudian ketika ditanyakan apakah Ricky Rizal Wibowo ini melihat Ferdi Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Duren 346, dalam jawabannya memang Ricky Rizal Wibowo menjawab tidak melihat, dan berdasarkan hasil tes dari poligraf mengatakan jawaban tersebut dinyatakan jujur. Memang beberapa terdakwa melakukan protes terhadap hasil tes poligraf yang dilakukan oleh ahli ini. Misalnya tadi terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati melakukan komplain mengatakan bahwa hasil ataupun tes yang dilakukan oleh ahli poligraf ini hanya berdasarkan isu dan juga permintaan dari penyidik saja. Sementara Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia mengatakan jawaban yang dia katakan ini merupakan jawaban yang jujur, namun hasil tes di poligraf ini kemudian menyatakan ia berbohong. Sementara untuk saksi atau saksi ahli yang kedua ini merupakan ahli balistik yang menemukan bahwa dia menemukan ada 10 selongsong peluru di TKP Duren 346, di mana peluru ataupun selongsong peluru ini berasal dari 2 senjata. 8 selongsong berasal dari Glock dan 2 selongsong ini berasal dari senjata HS. Dan memang ada perdebatan antara kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, terhadap hasil dari penelitian ahli balistik ini, di mana tadi ketika ditanyakan tentang serpihan yang ada di kepala Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi ahli balistik tidak secara detail mengemukakan serpihan tersebut berasal dari senjata yang mana. Ketika ditanyakan soal serpihan ataupun selongsong peluru yang proyektil peluru yang berada di badan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi ahli kemudian mengungkapkan bahwa senjata ataupun proyektil tersebut berasal dari senjata Yosua. Tentu kita akan tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan dari 4 orang saksi ahli yang dilakukan secara tertutup ini. Untuk sementara, Andro dan juga Tisa kembali ke Anda. Baik, terima kasih Akhiran Sution atas laporan Anda langsung dari PN Jakarta Selatan.